Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita. Nikmat harta, nikmat umur panjang, dan nikmat sehat. Ini adalah semua nikmat yang wajib kita syukuri. Lebih-lebih lagi, nikmat yang paling utama, Allah masih memberi nikmat iman dan Islam. Nikmat iman tentu lebih istimewa daripada nikmat kekayaan, karena iman inilah yang menjadi jaminan kita bahagia. Karena letak bahagia itu adalah dengan qanaah, yaitu dengan hati yang selalu merasa cukup. Dari Ubaidillah bin Mishan radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya." Yang artinya, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga, dan masyarakat, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dia telah terkumpul padanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita yang menjadi teladan juga dalam hidup sederhana, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada ummahatul mu'minin, istri-istri beliau yang tercinta, sahabat, tabi'in hingga akhir zaman. Ma'asyarul muslimin arrahimakumullah. Sebagaimana tadi dianjurkan untuk hidup qanaah atau merasa cukup, namun tidak tercela jika seseorang itu kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah memberi sanjungan pada orang kaya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa orang-orang kafir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Zabah ahlud dusur minal amwal bid darajatil ula wa na'imil mukim. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun." Yang artinya, orang-orang kaya dengan harta selalu mendapatkan kedudukan tinggi dan nikmat yang terus-menerus. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa pergi haji, berumrah, berjihad, serta bersedekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khaira man antum baina dhaharanai illa man amila mithlahu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salah thalathan wa thalathin."
Maukah kuberitahu pada kalian, jika kalian mau mengamalkannya, maka kalian akan mengerjakan ketinggalan dari orang-orang kaya dan tidak ada yang mendapati setelah itu. Engkau akan mendapatkan kebaikan lebih dari mereka, kecuali jika mereka mengamalkan yang semisal. Amalkan tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. Kami pun berselisih, sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Aku pun kembali menghadap Rasulullah SAW. Lantas beliau mengatakan, berzikirlah dengan menyebut subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Dari setiap zikir itu 33. Hadis riwayat Bukhari. Ketika menjelaskan hadis di atas, disebutkan oleh Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis dalilun liman faddala al-ghani asy-syakir 'ala al-fakir as-sabir. Wa fil mas'alah khilaf masyhur baina as-salaf wal khalaf min tawaif wallahu a'lam. Yang artinya, dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan orang kaya yang pandai bersyukur daripada orang miskin yang mau bersabar. Manakah yang lebih utama daripada keduanya? Terdapat perselisihan di antara para ulama salaf dan khalaf dari berbagai kalangan. Wallahu a'lam. Andai kita jadi orang kaya, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, harus diingat bahwa harta itu akan ditanya dari mana diperoleh dan kemana disalurkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malih min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai satu, umurnya di manakah ia habiskan. Kedua, ilmunya di manakah ia amalkan. Ketiga, hartanya bagaimana ia peroleh. Keempat, di manakah ia infakkan. Dan yang kelima, mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, sudahkah keluarkan nafkah yang wajib? An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ayudayya may yakut. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Yang ketiga, sudahkah keluarkan zakatnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا وَمَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya dari apa yang kau simpan itu. Quran surat Taubat ayat 34 hingga 35. Yang kelima yang harus kita lakukan adalah jangan israf dan tabdzir. Dari Abidin berkata, al-israf sarafa syai' fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi wa tabdzir sarafa syai' fima la yanbaghi. Yang artinya israf adalah menyalurkan sesuatu yang layak melebihi dari kadar layaknya, sedangkan tabdzir adalah menyalurkan sesuatu pada sesuatu yang tidak layak. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Tentang takzir, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran surat Al-Isra ayat 27 sampai ayat 26 sampai 27. Kemudian yang kelima, menjadi kaya jangan sampai menjadi ajang pamer. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia itu. Quran surat At-Takatsur ayat 1 sampai 8. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbi wa ashkuru. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lebih enak menjadi orang miskin karena hisabnya lebih mudah daripada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'min al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumi khamsimi'ah am. Artinya, orang beriman yang miskin akan masuk surga
sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Ingatlah, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan kekayaan kita sampai melupakan kewajiban dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan izin Allah dan ridhonya kita dimudahkan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Di antara amalan untuk mudah mendapatkan syafaat adalah memperbanyak salawat, terutama di hari Jumat ini. Ingatlah pula, dosa pada hari Jumat adalah dosa yang ingatlah pula, doa pada hari Jumat adalah doa yang mustajab. Semoga doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yakin ma nuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fid dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma hasin 'aqibatina fi umurina kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.